Kalau kapten Persija sekaligus andalan timnas ini tiba-tiba cabut ke Eropa, siap nggak ya The Jackmania kehilangan calon legenda barunya? Siapa yang nggak kenal sama bek muda dan very talented yang satu ini? Rizky Ridho. Masih jadi andalan dari timnas Indonesia dan saat ini jadi sosok penting dan juga ikonik dari Persija Jakarta. Tapi gimana kalau suatu saat nanti dia cabut ke Eropa? Yes guys, skenario ini yang lagi rame banget dibahas sama fans Macan Kemayoran bahkan timnas Indonesia. Sebenarnya di satu sisi ini jadi peluang emas buat karirnya. Tapi di sisi lain, kalau misalnya dia pergi, siapa yang bakalan jadi sosok penting di lini pertahanan Persija Jakarta? Dan kira-kira The Jackmania bakalan rela nggak ya kalau calon legenda barunya pergi? Semuanya juga udah pasti tahu kalau Rizky Ridho ini benar-benar jadi salah satu bek tengah terbaik di Indonesia saat ini. Bahkan usianya masih muda, baru 23 tahun. Tapi di antara banyaknya pemain keturunan, Ridho masih bisa mempertahankan posisinya sebagai bek utama di timnas Indonesia. Itu luar biasa banget. Dan juga banyak pengamat yang bilang kalau misalnya Rizky Ridho ini tuh sebenarnya udah cocok main di Eropa. Bahkan pelatih Persijanya sendiri, Mauricio Souza, bilang kalau pemainnya ini sebenarnya layak untuk bisa bermain di Eropa. Nah guys, beberapa media udah bilang kalau Ridho ini dikaitkan dengan beberapa klub-klub di Eropa atau sebenarnya klub luar juga yang non-Eropa kayak di Asia dan lain-lain. Itu udah mulai di sounding-sounding katanya melirik Rizky Ridho. Nah, ini jadi momen emas buat Rizky Ridho kalau benar-benar mau abroad dan juga ngambil peluang baru khususnya di Eropa. Rizky Ridho bergabung dengan Persija Jakarta pada tahun 2023 setelah sebelumnya bermain bersama Persebaya Surabaya. Nah, dalam waktu singkat, Ridho itu udah jadi pilar penting dari Persija. Dia udah tampil 65 kali dan berhasil mencetak 3 gol dan juga 2 assist. Jadi bukan cuma jago bertahan aja. Cuman yang jadi sorotan itu sebenarnya bukan dari catatan gol atau penyelamatannya. Tapi, sejak musim lalu dia udah dipercaya memakai ban kapten dari Persija Jakarta. Ini nunjukin kalau dia itu udah dapat kepercayaan dari klub dan juga rekan-rekan setimnya. Kalau kita lihat nggak banyak pemain di Persija Jakarta yang dalam waktu singkat itu bisa langsung jadi kapten. Nah, fans pun mulai melihat Ridho akhirnya jadi calon legenda baru dari Persija Jakarta. Ya, penerus nama-nama besar kayak Bambang Pamungkas, Ismet Sofyan, dan juga Maman Abdurrahman. Kalau nggak bisa press, jangan press atas terus. Kita main 90 menit. Ada waktunya kita tahan sama-sama. Yang penting sama-sama. Kalau kita tarik ke belakang, pemain Indonesia yang berkarir di Eropa itu sebenarnya bisa dihitung jari. Contohnya ada Egy Maulana Fikri di Slovakia, terus Witan Sulaiman juga pernah main di Polandia. Terus kalau yang non-Eropa itu ada Asnawi Mangkualam yang pernah ke Korea Selatan. Nah, tapi kalau posisi Ridho sebagai bek tengah itu jelas beda. Karena kalau Egy dan Witan itu masih sebagai winger atau gelandang serang yang memang biasanya itu dicari oleh klub-klub luar. Nah, kalau Ridho, ini bisa jadi pelopor buat posisi bertahan. Bayangin aja, kalau misalnya dia benar-benar bisa berhasil ke Eropa dan beradaptasi lalu bisa main bagus di sana, ini bisa jadi pintu buat banyak bek Indonesia lain. Jadi ini sebenarnya bukan cuma soal Rizky Ridho, tapi juga soal membuka jalan baru buat generasi berikutnya. Benar ada komunikasi dengan agen saya lagi mengurus tentang klausul-klausul yang mungkin orang-orang tunggu. Yaitu saya bisa main abroad, jadi tunggu aja. Terima kasih. Nah masalahnya, kontrak Rizky Ridho bersama Persija akan habis di akhir musim ini. Jelas udah banyak klub yang lirik, dan katanya ada beberapa klub juga yang lirik dari Eropa. Cuman Persija jelas-jelas nggak mau kehilangan aset berharga mereka. Bahkan Direktur Olahraga Persija sekaligus legenda mereka yaitu Bambang Pamungkas secara jelas mengatakan kalau Rizky Ridho tidak akan kemana-mana. Apa yang saya sampaikan sejauh ini adalah Rizky Ridho Jadi katanya udah ada pembicaraan yang intens antara Ridho, agen, dan juga manajemen. Dan targetnya dalam waktu dekat ini udah ada kejelasan nih tentang masa depan Rizky Ridho.
Soalnya Persija ini ya bukan ngelihat Rizky Ridho cuma sebagai pemain, tapi mereka punya visi. Rizky Ridho tetap memimpin Persija di momen-momen penting. Yang terdekat itu ulang tahun Jakarta yang ke-500 di tahun 2027 dan juga ulang tahun Persija yang ke-100 di tahun 2028. Jadi jelas Rizky Ridho ini bukan cuma sekedar pemain, tapi ikon masa depan dari Persija. Di sini dilema besar akhirnya muncul buat Ridho. Kalau misalnya dia bertahan di Persija, ia bisa jadi kapten yang bersejarah, ia bisa jadi legenda tim, bahkan ketika nanti ulang tahun Persija yang ke-100, ini misalnya ya, Persija bisa juara dan ia angkat trofi bersama Persija, wah itu jadi narasi yang indah banget tentunya buat dia, buat fans dan juga tim. Tapi kalau misalnya kita ngomongin pengembangan karir, ya jelas di Eropa itu pasti lebih jelas lah untuk pengembangan karir Ridho. Dia bisa main di level internasional, kualitas permainannya pun pasti naik dan juga yang penting bisa ngangkat nama Indonesia di dunia. Nah, jadi ya kira-kira Rizky Ridho ini lebih mau main aman di kandang sendiri atau dia berani ngambil resiko untuk memulai dari nol di luar negeri. Sekarang coba kita bahas sedikit dampaknya ke timnas Indonesia. Kalau misalnya Ridho pindah ke Eropa, otomatis kualitas permainannya pun akan naik level. Dia bakalan terbiasa bermain lawan striker-striker berkelas. Fisiknya juga makin terasa, dan itu semua bisa dibawa saat main untuk Garuda. Bayangin, timnas punya bek tengah yang terbiasa jaga striker top Eropa, lalu balik ke Asia Tenggara itu bakal jadi keuntungan besar. Cuman sebenarnya sebaliknya, kalau dia terlalu lama main di Eropa dan misalnya sulit dapat menit bermain, bisa juga jadi bumerang. Kita udah lihat lah beberapa contoh pemain muda Indonesia yang kesulitan adaptasi, akhirnya balik lagi lebih cepat. Jadi memang ada dua sisi yang harus diperhitungkan. Cuman kalau ngelihat dari usia dan juga bakatnya, memang semestinya Ridho ini udah mulai berani lah untuk abroad dan main di Eropa. Kalau menurut gue pribadi, Eropa adalah pilihan yang paling ideal buat Ridho saat ini. Pemain seberbakat dia, pemain yang masih muda, dan juga kita sama-sama tahu lah level permainan Ridho itu kayak apa. Ya Eropa itu tempat yang cocok buat dia, karena banyak juga contoh-contoh pemain Asia yang berani keluar dan akhirnya bisa sukses di Eropa. Cuman gue ngerti juga sih kenapa Persija itu bener-bener mati-matian pertahanan Ridho. Karena jujur aja ya, buat dapat pemain kayak Ridho jadi ikon klub itu kayaknya susah banget deh. Masih muda, konsisten, dan benar-benar bisa nunjukin kepemimpinan yang luar biasa di usianya. Ya apalagi kalau misalnya Ridho benar-benar ninggalin Persija, dia benar-benar buat fans Persija nih khususnya di Jackmania itu kayaknya agak nggak relanya karena kehilangan sosok calon legenda baru yang mungkin bisa jadi penggantinya Bambang Pamungkas. Ya memang bakalan susah banget ya kalau misalnya ngelepas Ridho sebagai ikon dari Persija. Cuman menurut gue ya, apapun pilihan Ridho, dia bakalan tetap punya tempat yang spesial sih guys. Antara jadi legenda dari Persija, atau jadi pionir untuk pemain Indonesia bisa berkarir di Eropa. Jadi gimana menurut kalian? Haruskah Rizky Ridho bertahan, atau lebih baik abroad ke luar negeri demi bisa dapat karir yang lebih baik? Ya, menurut gue ini bukan soal pilihan karir aja. Tapi ini menggambarkan masa depan Persija dan juga timnas Indonesia. So, tulis pendapat kalian di kolom komentar karena pilihan ini bakalan ngubah wajah sepak bola Indonesia. Dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan tentang video bola seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.